Nggak ngerti lagi, Xiaomi yang jelas-jelas rilis produk dengan spek tinggi tapi harga terjangkau dibilang overpriced. Dan juga banyak yang kecewa karena Redmi Note 10 Pro dulu pakai Snapdragon 732, sedangkan Redmi Note 11 Pro 5G ini Snapdragon 695. Apakah benar downgrade dan overpriced? Oke, langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Kalian ngerasa nggak sih, semenjak Poco makin terkenal di Indonesia, perbedaan Xiaomi dan Poco itu semakin jelas? Kalau menurut kesotoyan gua, Xiaomi itu lebih ke all-rounder, sedangkan si Poco itu lebih fokus ke performa. Jadi jangan heran kalau ada kaum mending yang bilang HP ini downgrade karena mereka cuma lihat angka dari SoC itu doang. Angkanya doang. Performa HP ini tuh sebenarnya udah bagus banget di harga 4,2 juta. Snapdragon 695 5G, RAM 8GB yang bisa di-expand 3GB lagi, dan storage 128GB yang juga bisa di-expand lagi pakai microSD dengan hybrid slot. Dengan specs kayak gini, dipakai ngapain aja tuh udah enak. Jangan pikir karena pakai Snapdragon seri 6 performanya bakal lebih rendah daripada Snapdragon seri 7. Karena tahun perilisannya juga udah beda. Dan secara benchmark pun gua cek dari website khusus benchmark, performa Snapdragon 695 itu lebih kencang dibandingkan Snapdragon 732G. Dan secara fitur juga lebih lengkap. Jadi clear ya, pakai Snapdragon seri 6 itu bukan pilihan yang salah. Kalau secara real life, buka banyak aplikasi dan scrolling sosmed yang nggak tamat-tamat juga berasa ngebut. Dipakai main game juga gitu. Pas gua lagi kecanduan main game terbaru di Slide, di grafik hampir rata kanan nih HP nyantai aja. Udah gua geber main game selama 2 jam, nonstop pun suhunya nggak panas. Terus LV nyaris rata kanan juga nggak panas, tapi terkadang masih ada frame drop pas lagi war rame-rame. Wajar sih, namanya juga mid-range bukan flagship. Terus PUBG Mobile sayangnya nggak bisa smooth extreme, cuma di smooth ultra atau balance ultra. Dan pas gua tes selama 4 game, hasilnya lancar jaya. Frame rate-nya aman, layarnya sensitif, dan nggak panas. Dengan baterai 5000 mAh, gue bisa dapetin baterai life yang bagus banget di HP ini. Gue pakai 2 hari di HP ini ya, standby time 2 hari, dan itu kebanyakan gaming, mayoritas gaming. Gue gaming itu sekitar 5 jam dan screen on time juga 5 jam lebih. Itu kalau kebanyakan gaming ya, kalau misalkan nggak dipakai gaming ya screen on time 7 jam, 8 jam ya harusnya sih aman-aman aja. Yang dipermasalahkan tuh charging speednya, soalnya kalau kita lihat specs-nya, itu kan 67 watt, tapi kenapa charging speed-nya nggak sengebut itu? Gua ngerti karena baterainya 5000 mAh, tapi ada brand lain yang baterai 5000 mAh juga, charging speed-nya setengahnya dibanding itu, tapi hasilnya mirip-mirip. Nggak tahu kenapa. Ada yang nanya juga, terasa nyaman nggak dipegang lama-lama? Kalau ini sih relatif ya. Buat gua yang udah biasa pakai flagship, berat di atas 200 gram itu udah biasa. Tapi buat kalian yang biasa pakai HP tipis dan ringan, mungkin akan ngeluh untuk beberapa hari. Setelahnya bakalan aman-aman aja. Berat 202 gram di HP ini juga menurut gua wajar banget karena pertama baterainya tuh 5000 mAh, terus bodinya pakai kaca. Jadi wajar banget kalau beratnya tuh rada menyiksa tangan sedikit ya buat yang belum biasa. Terus buat yang suka desain retro mengkotak kayak gini, pasti bakalan kesemsem sama HP ini karena dipegang juga enak. Tapi gue kurang suka sama frame kameranya aja yang kayak gini, karena menurut selera gue lebih suka frame kamera yang lebih simple. Tapi gue nggak suka dengan kayak gini nih. Ini kayak bulatan kameranya nih ada 5, tapi yang ada cuman 3, satunya flash dan satunya AI. Menurut gue kayak gini tuh gue kurang cocok aja sama selera gue. Tapi ya nggak tahu sama kalian. Kalau misalkan kalian punya pendapat yang sama atau berbeda, komen aja di bawah. Buat yang masih bilang HP ini overpriced, coba cek kompetitor di harga yang mirip dan bisa kasih layar sebagus ini. Ada nggak? Panel AMOLED 120Hz, resolusi Full HD+, dan ukuran 0,7 in pas banget buat yang suka gaming. Kualitasnya emang nggak sebagus flagship, tapi untuk ukuran 4 jutaan ini udah bagus banget. Brightness-nya tinggi, warnanya gonjreng, itemnya pekat, dan akurasi warnanya cukup akurat. Jadi untuk main-main warna di Lightroom udah bisa diandalin. Bukan cuma itu, dipakai nonton juga enak banget. Combo layar yang cakep dan stereo speakers yang kencang bikin pengalaman ngewibu bakalan lebih asik. Iya, ini pertama kalinya gua nyobain kamera bitrate Xiaomi yang punya resolusi 108MP. Apakah sebagus jargon mereka kamera pro grade? Di belakang ada triple setup, ada kamera utama, ultra wide, terus makro, bukan tele makro. Dan menurut mata gua, hasilnya tentu beda dari flagship Xiaomi yang udah pakai resolusi 108MP juga, kayak Mi 11 yang udah kami review.
Tapi di budget 4 jutaan sih udah bagus. Di pencahayaan yang terang bisa dapetin detail yang cukup tajam, dynamic range yang lumayan lebar, dan untuk warna pas gua cek di layar dengan color space sRGB sih mirip dengan situasi aslinya. Untuk skin tone sih seperti biasa, muka gua masih sedikit diperhalus dengan efek yang nggak lebay. Suka atau nggak balik ke selera, kalau gua sih suka biar muka gua nggak kelihatan kusam, tapi efeknya nggak lebay. Foto potret juga cakep, lumayan rapih dan dramatis. Di kondisi low light yang bisa diandalin cuman kamera utamanya aja, soalnya lensa yang lain nggak bisa pakai mode night mode. Dan hasilnya kayak gini. Gua saranin banget pakai mode night mode biar hasilnya lebih oke, detail jadi lebih tajam, foto jadi lebih terang, lebih minim noise, dan overall lebih bagus untuk diupload ke sosial media. Kamera selfie 16 megapikselnya menurut gua lumayan aja. Harus di kondisi pencahayaan yang optimal untuk dapetin hasil yang bagus. Nah, kalau video mentok di resolusi 1080p 30fps dan hasilnya nggak sebagus pas jepret foto. Detailnya oke, dynamic range masih dapat, dan stabilisasinya aja sih yang kurang. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga HP 4 jutaan, jadi udah termasuk oke. Ini perekaman video di kamera depannya Redmi Note 11 Pro 5G, hanya stuck di resolusi 1080p 30fps dan pencahayaannya bagus karena pakai lighting studio ya. Tapi masih agak pucat ya kamera depannya. Dan gua agak sempit sama jalan kayak gini. Aduh, masih agak seki ya. Gimana menurut kalian? Jadi selama 1 minggu gua pakai Redmi Note 11 Pro 5G, gua yakin banget kalau HP ini tuh worth it buat dibeli, dan gua nggak setuju sama tanggapan sebagian netizen kalau HP ini tuh overpriced dan berasa downgrade. Soalnya dari spesifikasi aja udah mantep banget di harga 4 jutaan. Terus build quality-nya solid, layarnya juga nggak ada yang bisa lawan, performanya enak banget buat dipakai gaming, baterainya awet, dan fitur-fitur lainnya juga banyak. Masih ada audio jack, NFC, stereo speakers, terus juga 5G. Jadi untuk pemakaian jangka panjang harusnya jadi lebih aman. Untuk kekurangannya sih klasik ya khas Xiaomi, pasti ada di softwarenya. Walaupun ujung-ujungnya juga balik selera, tapi kalau buat gua masih kurang suka dengan MIUI 13 berbasis Android 11 di HP ini. Fitur-fiturnya sih emang banyak, tapi gua kurang suka dengan tampilan yang gak cocok dengan selera gua. Terus gua nemuin beberapa bug, contohnya di kamera kadang ngeblank pas gua coba pakai 2 kali zoom. Dan yang paling ganggu menurut gua ada di iklan. Pas awal setup HP ini emang gua nonaktifin opsi iklan, jadi iklannya jadi lebih minim. Tapi gua nemu iklan yang baru dan menurut gua lebih ngeselin. Ada di keyboardnya. Bisa diakalin sih dengan install keyboard third party, tapi ya balik lagi. Gua juga maklum dengan Xiaomi ya, karena dengan cara ini brand mereka bisa kasih produk dengan spesifikasi yang tetap tinggi, tapi harganya bisa dipangkas jadi lebih terjangkau. Dan juga gua nemu ada brand lain spesifikasinya kurang lebih sama tapi bisa jual di harga lebih tinggi dan ada iklannya juga. Jadi ya gua mau nggak mau harus maklum sekarang. Oke, segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan seputar Redmi Note 11 Pro 5G, komen aja di bawah, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau mau support kita boleh banget like dan subscribe, dan ya, gua Farid, bye.